Pencapaiannya ya alhamdulillah bisa kebeli roda 4, bisa kebeli roda 2, tanah, terus bikin rumah. Ya, nama saya Budi, alamat di Metro Gebang, Dusun 8, Lampung Timur. Oke Mas, ini sejak kapan Mas sampai melihara kambing ini Mas? Ini sudah berjalan 4 tahun Mas. 4 tahun Mas? Iya. Jumlah populasi ada berapa ekor Mas? Alhamdulillah populasi di farm kami ada 50 indukan dan 2 untuk pacekan, jantan Mas. Di farm kami ini dulu itu dua sayap, maksudnya 2 sayap itu ada fattening, ada breeding. Tapi setelah riset, setelah dijalani, condongnya ke breeding. Kenapa memilih breeding Mas? Karena gini Mas, kalau breeding itu jangka panjangnya lebih bagus daripada fattening. Tapi ya tetap bagus untuk fattening. Itu kan kalau menurut saya itu tangan-tanganan apa ya namanya, kalau orang Jawa itu apa namanya itu, sesuai dengan bakatnya. Nah ya itu. Nah, untuk jenis Mas, sama menggunakan jenis apa Mas? Di sini jenisnya ada bur, cross bur, Jawa Randu, sama Semian PX. Apa keistimewaan dari bur dan Jawa Randu itu Mas? Keistimewaannya kalau bur nih Mas, bur ini kan badannya gemuk, gilik. Nah itu diutamakan untuk pedaging. Tuh, kalau Jawa Randu, Rambon itu untuk persilangan. Jadi untuk meningkatkan apa ya, genetiknya biar jadi. Kalau Rambon Jawa Randu itu kan kurang gemuk tuh Mas ya, ciri-cirinya. Nah disilangin sama bur, makanya di sini ada bur, ada Rambon, Jawa Randu gitu. Oh gitu Mas. Dari 50 ekor indukan itu Mas, satu kali periode itu bisa menghasilkan berapa cemple Mas? Satu kali periode itu ya banyak loh Mas. Kadang kita, nah makanya di sini sistemnya 1 bulan ada 10 babonan indukan yang ini apa, lahiran. Iya. Nanti setengah bulan lagi dibikin setting lagi 15 lagi. Jadi nggak langsung 1 bulan 50 indukan, nggak Mas, bertahap. Oh bertahap? Iya bertahap Mas. Kendalanya cuma posisi musim hujan sama musim panas itu aja. Maksudnya musim hujan panas itu nyari rumput hijauannya, karena breeding itu kan makannya itu harus ada rumput hijauan yang tuh untuk susunya biar bagus. Waktu hujan kan susah itu nyarinya pas belum dikasih makan, tapi itu ada solusinya kalau di sini. Iya, gimana Mas solusinya Mas? Kita pakai pakan silase daun singkong Mas. Tuh. Untuk daun singkong itu di sini mudah nggak Mas nyarinya Mas? Di sini alhamdulillah mudah, masih banyak daun singkong itu, makanya sebanyak mungkin kita chopper tuh Mas, iya. Masukin plastik atau drum. Nah jika jadi silase, jadi untuk jangka bisa nyampe 6 bulan Mas, ya emang fokus di breeding ternak kambing ini Mas. Cuman breeding aja Mas? Iya, alhamdulillah di situ. Cukup ya penghasilan dari sini? Ya alhamdulillah lebih dari cukup. Lebih dari cukup Mas? Iya, lebih dari cukup. Nah untuk pakan Mas, selain daun singkong ada nggak Mas? Selain daun singkong, di sini pakai onggok itu Mas, ampas singkong itu, onggok. Nah, jadi di sini daun singkong silase sama onggok. Nah, sebenarnya Mas, memelihara kambing 50 ekor itu kan kalau yang belum mengalami pasti kayaknya berat itu Mas. Itu Iya, kalau dari sampean sendiri benar. Gimana Mas? Benar, emang berat. Kalau dulu saya itu nggak langsung ke 50 ekor loh Mas. Dulu saya itu dari 2 ekor bertahap lagi, beranak. Terus ada keuntungan beli, nambah indukan lagi. Nah dari situ anak-anaknya itu dari yang apa, perempuan itu kan ditahan, jangan dijual, karena untuk nambah populasi indukan. Nah itu. Jadi jumlah 50 ekor itu murni dari hasil breeding Iya. sendiri. Uh-uh. Untuk harga Mas, paling murah
berapa ini? Di sini harga Paling untuk ekonomis anaknya apa gimana itu Iya, mas? anak. Biasanya sampai jual apa? Oh iya, kalau di sini breeding itu ya jual di anaknya itu untuk bahan box jantannya mas. Ya. Terus yang perempuan itu ada yang untuk potong juga ada. Kita jualnya itu kan itu lepas sapi 4 bulan sekali mas. 4 bulan sekali itu baru kita lepas sapi. Jadi jualnya ya ada yang pesenan itu untuk bahan box, fattening tuh kan masuknya mas. Nah, terus yang perempuan juga kadang untuk dijadikan indukan lagi orang beli itu sangat membantu mas. Karena kita dari 10 indukan aja udah bisa dilihat dari nominalnya mas. Satu indukan itu kan beranak dua cempe itu. Ibaratnya kalau jantan sama betina itu dijual, kalau jantan itu udah lepas HP itu ada 1.200.000, ada 1 juta. Belum yang perempuannya di 500. Nah itu dari satu indukan, belum dikalikan lagi. Nah gitu, pencapaian terbesar itu ya pencapaiannya ya alhamdulillah bisa kebeli roda 4, bisa kebeli roda 2, tanah, terus bikin rumah. Ya alhamdulillah mas. Alhamdulillah mas ya. Alhamdulillah. Jadi, prospek kambing ini sangat menjanjikan mas ya. Sangat menjanjikan prospeknya. Prospek untuk ke depan condongnya ke crossbur mas, karena crossbur itu jenjang ke depannya itu masih bagus untuk daging. Makanya condongnya selalu untuk menambah populasi di burnya, crossburnya itu. Karena kita indukan banyak, ya kita jualnya di cempe-cempe itu ada di atas cempenya juga ada. Kita juga menyediakan untuk bahan box, untuk bahan babonan, indukan itu ada ready. Kita ready mas. Bisa sebutkan nomor WA-nya mas? Bisa, boleh. Nomor saya pribadi itu ya nomor WA 0823 Ya. 73157123. Itu nomor saya sendiri mas. Istimewanya gini mas, kalau di kampung itu kita nggak sulit untuk kasih makan. Bang pakan udah ada. Ya. Ibaratnya kita udah punya bang pakan. Itu di luar itu banyak lagi, bahkan gratis mas. Makanya istimewanya di situ. Kita nggak perlu nyari dan beli lagi. Boleh beli, tapi kan itu kalau pepet atau pas nggak ada. Tapi di sini banyak. Seandainya beli mas, itu apakah masih ketemu? Maksudnya apa masih ada selisih untung? Ketemu mas, hitung-hitungannya ketemu itu. Kalau nggak ketemu ya nggak jalan sampai sekarang toh mas. Itu pendapatan dari kohenya. Itu kohe, kita mas? jual juga kohe. Nah kadang ada juga yang pesen kambing sama pakan silase daun singkongnya itu. Jadi satu paket gitu. Ada yang pesen, kadang kan itu yang pesen itu orangnya sibuk, waktunya nggak ada. Makanya datang ke farm kami, Ya. terus silaturahmi sambil ngobrol, gimana nih mas Budi, caranya saya ini orangnya sibuk, waktunya ini nggak ada, kok bisa melihara kambing nggak gitu loh. Ya udah saya kasih solusi, pakan ya kita beli untuk silase, daun singkong sama onggo, itu dari situ udah cukup, bahkan bisa lebih itu mas, karena kita jual kohenya. Nah itu jadi selalu saya kasih masukan, kasih arahan agar tidak salah untuk kohe itu. Jadi nggak perlu kita keliling atau nawarin ke sana ke sini, nggak, malah datang sendiri. Satu karung itu berapa mas harganya mas? Sini harganya satu karung itu 15.000. 15.000. Ya. Biasanya sekali bongkar berapa? Sekali bongkar kalau di sini 100 karung. 100. Iya, 100 sekitar karung. Berapa juta mas? 15.000 kali 100 ya 1.500.000. 1.500.000. Iya, sekitar segitu. Setiap 1.500.000. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya. Nah, itu dapat kambing lagi mas kalau dibeliin kambing? Nah itu ya dapat. Makanya kenapa saya bilang tadi pakan beli terus untung dapat enggak sih? Ya tetap dapat. Orang dari kohenya aja, kohe itu 1.500.000 1 bulan. Nah itu bisa beli untuk pakannya. Selain beternak mas, sampai apa punya kegiatan lain misalkan di pertanian gitu mas?
Pertanian ada, ya makanya itu saling berkaitannya apa? Saya ngejual dari cempe itu panen itu saya sisihkan untuk nyewa lahan. Nyewa lahan itu gunanya untuk apa? Itu saya tanamin singkong. Nah, jadi berkaitan nanti singkong itu kan daunnya saya kasih ke kambing lagi. Terus buahnya singkong itu dijual, kejual ke lapak, ke pabrik. Nah itu dari situ udah muter lagi kan mas. Kita kohenya kalau nggak mau dijual ya kita masukin ke situ. Jadi usahanya sampean itu saling berkaitan mas ya? Iya, makanya apa ya, dikonsep mas. Kalau udah dikonsep itu ya alhamdulillah berjalan lancar mas. Untuk di pertanian sampean mas, itu apakah menggunakan pupuk kimia juga mas? Pupuk kimia pakai, tapi cuma sedikit. Karena kita usahakan pakai kompos. Kompos itu kohe. Dari kohe itu? Iya, karena lebih bagus mas. Untuk di tanah itu kan kalau banyak pupuk kimia juga kurang bagus. Makanya gimana cara menekan pupuk kimia itu pemakaian sedikit? Yaitu dari kohe, makanya kompos. Itu pertumbuhan dari tanaman singkong itu juga lebih bagus. Dan daunnya makin banyak. Iya, daunnya, wow, daunnya itu bagus-bagus mas untuk pakan si kambing itu lagi. Itu biasanya kambing dikasih langsung dari ladang langsung dikasih makan atau dibikin gimana itu mas? Itu bisa, cuma kan kita di sini itu rotasinya kita ambil 1/4 hektar atau 1 hektar. Ya. Itu kita chopper, disimpan, masukin jadi silase. Jadi nggak kekurangan untuk jadi apa namanya pakannya itu. Bisa, kadang juga ambil langsung kasihin ke kambing, bisa itu. Kalau kebutuhan pakan di kandang kami untuk 50 indukan itu 1 bulan 2 plastik itu mas, itu sudah jadi. Nah itu. Nah biasanya kalau untuk 1/4 hektar itu jadi 3 plastik itu mas. 1/4 plastik. Jadi 1 bulan lebih mas itu mas ya? Iya 1 bulan. Kalau 2 plastik itu 1 bulan lah mas. Karena kita campur sama onggok. Berarti untuk ketersediaan pakan itu sangat tercukupi mas ya? Iya. Nggak pernah telat pakan ini mas? Ya alhamdulillah nggak pernah telat karena ini sudah dikonsep. Peternakan itu ya bagus untuk jangka panjang. Itu bagus. Ya entah itu peternakan di kambing, sapi atau yang lainnya. Tapi khususnya kalau saya kan motivasinya di notabene di kambing, peternakan kambing. Makanya selalu semangat, jangan pantang menyerah apapun resikonya itu mas.